Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbicara mengenai bagaimana klaim asuransi jiwa. Bersama saya saat ini saya telah tersambung bersama Dr. Johannes Bastian Edwin, Head of Claims dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Dr. Edwin. Selamat pagi Mbak Andra. Pak Edwin, langsung saja, ini sebetulnya jika pemegang polis sudah meninggal dunia, namun keluarga tidak mengetahui nasabah tersebut memiliki asuransi, apa yang bisa dilakukan? Apalagi jika pihak keluarga ternyata baru tahu tentang asuransi ini setelah lewat periode klaimnya, bagaimana? Ini salah satu kesalahan yang sering terjadi. Jadi nasabah tidak memberitahu keluarga dan kerabat atas kepemilikan asuransinya. Ya. Nah kalau seperti ini sebenarnya agak sulit karena kerabat keluarga tidak mengetahui bahwa apabila terjadi risiko ada uang pertanggungan mungkin yang bisa didapatkan oleh keluarga dari nasabah. Nah bisa saja sih mungkin perusahaan asuransi diberitahu atau tenaga pemasar perusahaan asuransi mengetahui situasi tersebut dan menghubungi ahli waris. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah nasabah apalagi sudah membayar premi secara rutin, kemudian mengetahui benefit-benefitnya, memberikan informasi kepada keluarga bahwa ia memiliki pertanggungan dan apabila terjadi risiko terhadapnya maka akan ada uang pertanggungan yang bisa didapatkan oleh ahli warisnya. Tapi sebetulnya pihak perusahaan asuransi sendiri sebetulnya bisa proaktif tidak sih jika mengetahui ternyata nasabahnya meninggal, bisa mengambil peran agar klaim yang sudah hak nasabah ini bisa didapatkan oleh ahli waris, Pak? Iya, ini semua tergantung dari kondisinya. Sebagai contoh, kami di Manulife Indonesia pernah melakukan satu inisiatif mencoba menghubungi keluarga dari korban pada saat peristiwa jatuhnya AirAsia pada tahun 2014 kemarin. Nah, mengingat karena kemungkinan keluarga korban tidak mengetahui adanya asuransi yang dimiliki oleh nasabah yang menjadi korban. Tetapi kembali lagi, sebenarnya untuk hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab dari nasabah sendiri. Saya sarankan agar nasabah memberitahu kepada ahli waris mengenai manfaat yang bisa dimiliki oleh ahli waris apabila terjadi risiko terhadap nasabah tersebut. Berapa lama sih biasanya klaim ini diproses dan dibayarkan ke ahli warisnya, Pak? Periode waktu pembayaran klaim semua tergantung dari kompleksitas kasus klaim itu sendiri dan lengkapnya dokumen-dokumen yang diberikan. Mungkin bisa berbeda-beda dalam setiap perusahaan asuransi. Tetapi jika dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap dan klaimnya memang sesuai dengan ketentuan polis, biasanya semua proses mulai dari awal sampai dengan proses pembayaran atau uang masuk ke rekening nasabah itu maksimal 2 minggu atau 1 bulan selama prosesnya sudah sesuai, persyaratannya sudah cukup lengkap. Baik, sebagai penutup untuk mengingatkan kembali kepada pemirsa kita di rumah ini, Dr. Edwin, apa saja langkah dan hal-hal yang perlu diingat oleh mereka dan dilakukan oleh nasabah supaya proses klaimnya berjalan dengan lancar dan klaimnya bisa dibayar, tidak ditolak, bagaimana? Pertama dan yang paling penting adalah saat mengisi formulir pengajuan asuransi, kita wajib mencantumkan informasi yang sejujurnya dan keadaan yang sebenarnya agar terhindar dari penolakan klaim di kemudian hari. Kemudian kenali, pahami, pelajari secara cermat isi polis kita sebaik mungkin. Pastikan bahwa kita mengetahui manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan, apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian manfaatkan 14 hari masa mempelajari polis pada setelah menerima dokumen polis. Kemudian pastikan segera melakukan pengajuan klaim sesaat setelah terjadi risiko. Karena perusahaan asuransi memiliki tenggang waktu untuk pengajuan klaim. Jangan sampai terlewat dari masa tenggang tersebut dan kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari hak-hak yang sudah kita miliki dalam ketentuan polis asuransi. Baiklah, Dr. Edwin, terima kasih banyak, Dok, atas informasinya kepada pemirsa kita, Dok. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh